Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Video ini adalah lanjutan dari materi fungsi nonlinier. Materi kali ini akan membahas mengenai parabola. Secara definisi, parabola adalah garis atau kurva di mana tempat kedudukan titik-titik yang membentuknya berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan garis direktris. Titik fokus adalah suatu titik di mana jarak antara titik sembarang pada garis parabola ke fokus adalah sama. Garis direktris adalah garis sumbu simetri terhadap titik fokus. Kurva parabola mempunyai satu sumbu simetri dan satu titik ekstrim. Sumbu simetri yaitu sumbu yang membelah dua sama besar kurva parabola. Titik ekstrim atau bisa juga disebut titik puncak atau bisa disebut juga puncak parabola adalah titik potong antara sumbu simetris dan kurva parabola. Jadi, sumbu simetris memotong sebuah parabola. Sumbu simetri parabola dapat berupa garis vertikal atau horizontal. Bila sumbu simetrisnya garis vertikal, maka parabola itu bisa merupakan parabola yang terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Bila sumbu simetrinya berupa garis horizontal, maka kemungkinan parabolanya terbuka ke samping kanan atau ke samping kiri. Kita ilustrasikan dalam gambar. Ini adalah parabola yang sumbu simetrinya garis vertikal atau sejajar dengan sumbu Y. Sumbu simetris ini memotong sama besar parabola. Ketika sumbu simetris ini berpotongan dengan parabola, titik potong ini disebut sebagai titik ekstrim. Sedangkan direktrisnya itu adalah yang berwarna merah. Fungsi parabola. Secara umum, kita bisa menuliskan fungsi parabola adalah ax kuadrat ditambah by kuadrat ditambah cx ditambah dy ditambah e sama dengan 0. Sesuai dengan hasil identifikasi ini, dikatakan parabola apabila a atau b tetapi tidak keduanya bernilai 0. Jadi kalau a sama dengan 0, berarti b tidak sama dengan 0, atau sebaliknya, bila b sama dengan 0, maka a tidak sama dengan 0. Maka bentuk umum yang lain dari persamaan parabola apabila salah satu antara a atau b-nya sama dengan 0, maka bisa kita tuliskan sebagai berikut. Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Sumbu simetri sejajar sumbu vertikal. Jadi ini adalah sebuah persamaan parabola di mana variabel y-nya tidak berpangkat 2. Yang berpangkat 2 adalah variabel x-nya. Dan kalau kita gambarkan persamaan ini dalam sistem koordinat, kita bisa tetapkan bahwa sumbu simetrinya akan sejajar dengan sumbu vertikal. Sebaliknya apabila variabel y yang berpangkat 2, x sama dengan ay kuadrat ditambah by ditambah c, maka sumbu simetrinya akan sejajar dengan sumbu horizontal. Apabila sumbu simetris sejajar sumbu vertikal, maka kemungkinan gambarnya adalah terbuka ke atas atau ke bawah. Kapan parabola akan terbuka ke atas atau ke bawah, itu ditentukan oleh nilai koefisien yang berpangkat 2. Parabolik akan terbuka ke bawah jika nilai koefisien berpangkat 2 atau disimbolkan dengan A, nilainya lebih kecil dari 0, dan akan terbuka ke atas apabila nilai A lebih besar dari 0. Parabola dengan sumbu simetris sejajar sumbu horizontal, parabola akan terbuka ke kanan jika A lebih besar dari 0 dan terbuka ke kiri jika A lebih kecil dari 0. Titik ekstrim parabola. Titik ekstrim adalah titik koordinat dengan absisnya x merupakan nilai sumbu simetri dan ordinatnya y merupakan nilai ekstrim. Pasangan koordinat titik ekstrim pada fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah sebagai berikut. Nilai sumbu simetri x sama dengan minus b dibagi 2a. Nilai ekstrimnya y sama dengan min d dibagi 4a, di mana d adalah diskriminan dengan rumus sebagai berikut. D sama dengan b kuadrat dikurangi 4 dikali a dikali c. Sehingga titik y formulanya menjadi minus dalam kurung b kuadrat min 4ac dibagi 4a. Jadi titik ekstrim parabola atau titik puncaknya parabola memiliki formula sebagai berikut. Minus b per 2a untuk x-nya dan untuk y-nya min d per 4a atau min b per 2a, minus dalam kurung b kuadrat min 4ac per 4a. Titik puncak yaitu titik di mana arah dari grafik fungsi kuadrat kembali ke arah semula. Titik potong dengan sumbu x.
Sekarang, bagaimana mencari tahu posisi kurva di sebuah grafik koordinat? Apakah memotong sumbu X di 2 titik, menyinggung sumbu X, atau tidak memotong sumbu X? Titik potong parabola dengan sumbu X tergantung dari nilai diskriminan. Diskriminan yaitu suatu nilai pada persamaan, umumnya persamaan kuadrat, yang membedakan banyaknya akar persamaan itu sendiri. Sifat dan fungsi dari diskriminan yaitu antara lain, apabila D lebih besar daripada 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar nyata yang berlainan. X1 tidak sama dengan X2. Apabila D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar yang sama. X1 sama dengan X2. Dan apabila D lebih kecil daripada 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar imajiner atau tidak nyata, atau bisa disebut tidak real. Rumus dari diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Titik potong parabola dengan sumbu X tergantung dari nilai diskriminan atau disimbolkan dengan D. Apabila D lebih besar daripada 0, maka parabola akan memotong sumbu X di 2 titik, yaitu di titik X1,0 dan X2,0. Jika D sama dengan 0, maka parabola akan menyinggung sumbu X di 1 titik, yaitu titik X1,0. Dan jika D lebih kecil daripada 0, maka parabola tidak akan memotong sumbu X. Berdasarkan nilai diskriminannya, bentuk dasar parabola ada 3 jenis. Yang pertama, jika D sama dengan 0, grafik menyinggung di sebuah titik pada sumbu X di X1,0. Ketika nilai A lebih besar dari 0 dan nilai D sama dengan 0, maka bentuk kurva akan membuka ke atas, menyinggung sumbu X di 1 titik, yaitu di titik X1,0 sebagai titik minimum. Ketika nilai A lebih kecil dari 0 dan nilai D sama dengan 0, maka bentuk kurva akan membuka ke bawah, menyinggung sumbu X di 1 titik, yaitu di titik X1,0 sebagai titik maksimum. Kedua, jika D lebih kecil daripada 0, grafik memotong sumbu X di 2 titik, yaitu titik X1,0 dan X2,0. Ketika nilai A lebih besar dari 0, dan nilai D lebih besar dari 0, maka bentuk kurva akan membuka ke atas, memotong sumbu X di 2 titik, yaitu di titik X1,0 dan X2,0 dan memiliki titik minimum. Ketika nilai A lebih kecil dari 0 dan nilai D lebih besar dari 0, maka bentuk kurva akan membuka ke bawah, memotong sumbu X di 2 titik, yaitu di titik X1,0 dan X2,0 dan memiliki titik maksimum. Yang ketiga adalah jika D lebih kecil daripada 0, grafik tidak memotong sumbu X. Ketika nilai A lebih besar dari 0 dan nilai D lebih kecil dari 0, maka bentuk kurva akan membuka ke atas, tidak memotong sumbu X, dan memiliki titik minimum. Ketika nilai A lebih kecil dari 0 dan nilai D lebih kecil dari 0, maka bentuk kurva akan membuka ke bawah, tidak memotong sumbu X, dan memiliki titik maksimum. Cara menggambar fungsi kuadrat. Ada 2 cara untuk menggambarkan fungsi kuadrat. Cara yang pertama adalah dengan cara menentukan titik kurva atau curve tracing process. Yang kedua adalah dengan cara matematis, menggunakan ciri-ciri penting fungsi kuadrat. Cara pertama, curve tracing process, yaitu dengan menggunakan tabel X dan Y, di mana kita tentukan dulu nilai X sebagai variabel bebas, maka dengan memasukkan beberapa nilai X, kita akan memperoleh nilai Y. Contoh, gambarkan fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Kita buatkan titik koordinat dengan memasukkan nilai X ke persamaan. Untuk lebih mempermudah, kita buatkan tabel. Misalkan kita mulai dari X sama dengan -1, kemudian X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan seterusnya. Saya misalkan sampai X sama dengan 6. Kemudian kita plotkan masing-masing pasangan titik tersebut pada bidang kartesius. Hubungkan titik-titik koordinat tersebut sehingga diperoleh grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Cara kedua adalah cara matematis, yaitu dengan menggambarkan ciri-ciri penting dari fungsi kuadrat. Di antaranya, yang pertama adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu simetri, sumbu X dan sumbu Y. Ketika titik potong terjadi dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Dan ketika titik potong dengan sumbu X, maka pada saat itu Y sama dengan 0. Maka kita harus mencari nilai diskriminan atau D. Yang kedua adalah tentukan sumbu simetri dan titik ekstrim atau titik puncak. Yang ketiga adalah jika perlu, tambahkan beberapa titik lain sebagai bantuan. Contoh, gambarkan fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Titik potong fungsi dengan sumbu Y pada X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6.
Jadi titiknya adalah 0,6. Saya notasikan sebagai titik A. Kemudian titik potong fungsi dengan sumbu X, yaitu pada saat Y sama dengan 0. Kita masukkan ke formula diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan negatif 5 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali 6. Sehingga hasilnya adalah 1. Karena D sama dengan 1, berarti D lebih besar daripada 0. Maka terdapat dua buah titik potong dengan sumbu X. Untuk mencari titik potongnya, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan metode faktor kuadrat. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6, kemudian difaktorkan sehingga hasilnya adalah dalam kurung X min 3 dikali dalam kurung X min 2. Hasilnya X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2. Cara yang kedua adalah memasukkan ke formula berikut. X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Sehingga hasilnya X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2. Jadi diperoleh titik potong dengan sumbu X pada titik 3,0 dan 2,0. Saya notasikan dengan B dan C. Kemudian selanjutnya menentukan sumbu simetri. Gunakan rumus sumbu simetri sehingga diperoleh hasil untuk nilai X adalah 5/2 dan kemudian tentukan titik puncaknya. Titik puncak yang dihasilkan adalah 5/2,1/4. Dengan data yang sudah kita miliki, kemudian kita petakan ke dalam koordinat kartesius, sehingga diperoleh grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Demikian materi untuk parabola. Materi berikutnya adalah aplikasi fungsi kuadrat dalam bisnis dan ekonomi, akan dibahas di video selanjutnya. Jangan lupa bantu dengan subscribe channel Kang Opas. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru berbagi pengetahuan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.